Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, apa kabar? Sehat ya? Sepertinya sudah mulai bosan di rumah ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sandi ya, pimpin doa Sandi. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, baik. Ada yang belum masuk? Yang belum hadir siapa? Putri ya? Selain Putri siapa nak? Sudah masuk semua ya? Pertemuan sebelumnya kita telah membahas teks cerita fantasi juga. Materinya ada yang masih ingat? Materi tentang kebahasaan teks cerita fantasi, Pak. Ya, materi kebahasaan teks cerita fantasi. Ada yang masih ingat ciri-ciri kebahasaannya apa saja? Menggunakan kata ganti dan nama, kemudian ada pencerapan kata indah, dialog, kata hubung, urutan waktu, Dan penggunaan kata ketertutan, Pak. Ya, tepat. Luar biasa. Ini semakin aktif semuanya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari struktur, kemudian kita sudah mempelajari ciri kebahasaannya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah menulis cerita fantasinya. Ya, tentunya kita juga tetap menggunakan pedomannya yaitu struktur dan ciri bahasa itu ya. Kita gunakan dalam kegiatan menulis. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak juga akan tampilkan medianya supaya kalian juga tidak terlalu bingung. Silakan simak video berikut. Baik, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak yang bertanya ya. Berdasarkan materi tersebut, adakah yang bisa menyebutkan langkah-langkah menulis teks cerita fantasi? Saya, Pak. Ya, silakan Arya. Jika saya tidak salah, langkah pertamanya adalah membuat perencanaan, yaitu dengan menemukan ide, membuat rangkaian peristiwa, kemudian mengembangkan menjadi cerita fantasi. Bagaimana? Yang lain ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan nak. Saya mau yang disampaikan Arya. Menurut saya, pada langkah menemukan ide, kita juga perlu memasukkan unsur imajinasi, fantasi, Pak. Ya, betul. Bagus sekali ya. Jadi, langkah-langkahnya sudah betul. Tadi yang disampaikan Nadia, kita
Yang pertama adalah membuat perencanaan, yaitu dengan cara menemukan ide, kemudian membuat rangkaian peristiwa, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah cerita. Tampil, Pak. Baik ya, sudah tampil ya. Nah, kegiatan selanjutnya di sini kalian akan mengerjakan atau berlatih membuat cerita fantasi. Buat simulasi dulu. Nomor 1, ini bisa dibaca ya, kelihatan ya. Tuliskan nama benda yang kamu pikirkan di sini. Ayo coba, siapa di sekeliling kalian? Coba lihat. Ada benda apa? Sandi? Kursi. Baik. Ada kursi di situ. Yang lain? Meja. Oke, ada kursi, ada meja. Dari dua orang yang berbeda ini. Nanti ceritanya beda nanti. Nah, di situ ada apa keajaiban benda tersebut? Misalkan tadi ada kursi. Keajaiban kursi itu apa? Pak. Gimana? Apa keajaiban dari kursinya, Sandi? Kalau diduduki kayak bisa kemana gitu Pak, seperti alat teleportasi. Seperti alat teleportasi ya. Jadi kalau kursinya diduduki, ini bisa berpindah ke tempat yang lain, begitu? Iya Pak. Ya. Tugas ini nanti dikumpulkan hari apa ya? 1 hari cukup? Cukup. Yakin cukup ya? 1 hari. Sandi cukup, Sandi? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Luar biasa ini. 1 hari cukup buat nulis cerita. Baik ya. Sebelum kita tutup, mari kita refleksikan pelajaran apa yang bisa yang kalian dapatkan pada kegiatan hari ini. Saya, Pak, melalui kegiatan menulis teks cerita fantasi, kita dapat menyampaikan nilai-nilai pendidikan karakter. Misalnya, kita harus pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kita juga bisa menjadi penulis hebat asalkan rajin membuat karya-karya baru. Ya, jadi kita harus rajin-rajin menulis. Nanti kita bisa menjadi seorang penulis yang hebat. Ya, melalui cerita-cerita itu kita bisa menyampaikan kepada pembaca nilai-nilai karakter. Contohnya karakter di situ bersyukur atas apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ya. Apa itu? Ada nikmat sehat, kemudian ada nikmat tampan, cantik. Ya, itu yang perlu kita syukuri ya. Kita juga diberikan kepandaian ya. Jadi kita harus bersyukur, gitu ya. Baik anak-anak, terima kasih atas kesempatan kalian untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini meskipun melalui media daring. Kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sandi, pimpin doa nak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih semuanya.